Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali di malam hari ini kita dipertemukan di malam Senin pekan ketiga seperti biasa di majelis kita, dan kita melanjutkan dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan pembahasan terakhir di pertemuan sebelum ini kita sudah membahas terkait dengan haqiqatun niyah, terkait dengan niat. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, betapa niat itu memiliki kedudukan yang utama, betapa niat itu memiliki kedudukan yang agung. Syukur. Bahkan sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhahu, sahabat yang mulia, khalifah, salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun, beliau pernah berkata, afdalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala, seutama-utama amal adalah menegakkan segala sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan atau wajibkan untuk kita. Seutama-utama amal adalah mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan untuk kita. Kemudian yang kedua kata beliau, wal wara'u, yaitu sikap wara'. Apa itu sikap wara'? Apa itu sikap wara', Pak? Iya, menjaga dan menahan diri, ya, menjaga dan menahan diri dari segala hal yang masuk dalam kategori Allah haramkan, ya. Wal waru amma haramallahu ta'ala, jadi menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan, menjaga supaya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Ada sebuah kisah yang menarik, yang disebutkan terkait dengan waraknya para ulama kita. Salah satu dari tokoh yang dari sekian banyak tentunya bertaburan contoh yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya. Di sana disebutkan adalah Abu Ishaq As-Sirazi, ya, rahimahullah, di mana beliau dalam suatu waktu, dalam satu kesempatan beliau pergi, ya, dari rumah beliau untuk menuju ke masjid. Lalu sesampainya di tempat atau sesampainya di tujuan, beliau baru ingat bahwasannya ada 1 dinar uang beliau yang terjatuh di jalan, ya, ada 1 dinar yang terjatuh di jalan. 1 dinar itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang berapa, Pak? Berapa juta? 1 dinar kurang lebih sekitar 3 juta sekian lah, ya, kalau dikonversi ke rupiah 1 dinar. Al-Imam Abu Ishaq As-Sirazi rahimahullah, sesampainya di tempat beliau baru sadar, oh, 1 dinar saya jatuh di jalan, rahimahullah. Lalu beliau pun kembali dan berusaha untuk mencari, kembali menelusuri jalan di mana beliau tadi lewati. Dan ternyata beliau melihat dan mendapati ada 1 dinar tergeletak di jalan. 1 dinar tergeletak di jalan. Namun ketika beliau ambil, beliau sadar, ini kan ihtimal, boleh jadi dinar saya, boleh jadi dinar orang lain, gitu ya. Karena tidak ada tandanya, namanya dinar tidak ada tandanya. Ini bisa jadi punya saya, bisa jadi punya orang lain yang jatuh juga. Mengingat hal itu, beliau simpan lagi, tidak ambil, dan beliau berangkat kembali ke
ke masjid. Itu namanya wara', kehati-hatian. Hati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram, gitu ya. Menghindari diri, menjaga diri dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang masih meragukan, apalagi yang haram, yang masih meragukan pun dihindari, gitu ya. Itu salah satu dari contoh sikap wara' yang luar biasa. Kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah sahabat yang mulia, wasidqun niyati fi ma'indallahi ta'ala. Amal yang utama yang ketiga adalah niat yang benar, niat yang jujur, yang tulus, ya, terhadap sesuatu yang berada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah seutama-utama amal. Jadi dalam setiap mengerjakan suatu amal perbuatan, maka harus dibangun pondasi niat yang benar, niat yang jujur lillahi ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas di kesempatan sebelum ini, niat itu harus benar-benar steril, gitu ya. Allah perintahkan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Steril dari segala bentuk maksud dan tujuan selain daripada hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, Rabb semesta alam. Karena begitu urgensinya, begitu urgennya niat, sehingga para ulama kita mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyah, betapa banyak amalan yang sifatnya sejatinya amalan kecil namun berubah menjadi amalan yang besar dikarenakan apa? Niatnya yang benar, niatnya yang bagus, niatnya yang lurus, niatnya yang murni. Dan sebaliknya warubba amalin kabirin, betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu niyah, menjadi kecil di sisi Allah dikarenakan apa? Niat. Dikarenakan niatnya yang terkontaminasi, dikarenakan niatnya yang kotor, dikarenakan niatnya yang buruk. Jadi niat itu memiliki urgensi yang yang besar. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah beliau sampai berkata, ya, ta'allamu niyata fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah fikih niat oleh kalian karena itu sejatinya lebih lebih komprehensif daripada amalan itu sendiri, lebih menyeluruh, lebih umum daripada amalan itu sendiri. Karena itu nanti akan menjadi benar tidaknya sebuah amalan, ya, agung dan tidaknya sebuah amalan. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau tadi ayahandanya Umar bin Khattab, ini putranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berada di salah satu atau di samping seseorang, ya, ketika hendak menunaikan haji. Ya, ada salah seorang di samping beliau berkata begini, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Di samping Abdullah ibnu Umar, orang tersebut mengucapkan itu, yaitu niat untuk menunaikan haji dan umrah. Allahumma inni uridul hajja wal umrah, ya Allah, saya ingin menunaikan haji dan umrah. Ketika beliau mengenakan memulai mengenakan kain ihram, membaca itu. Faqala lahu, lalu Abdullah ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, atu'allimunan nas, apakah engkau mau menginformasikan, mengumumkan kepada manusia bahwasannya kamu mau haji dan umrah? Mengucapkan itu, apakah engkau mau menginformasikan, mengumumkan kepada manusia kamu mau haji dan umrah? Awalnya sallahu ya'lamu ma fi nafsika, kata beliau, bukankah Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hatimu? Wa dzalika li anna niyata hiya qasdul qalbi. Lalu Abdullah bin Umar, ya, memberikan sebuah paradigma, sebuah pola pikir ketika seseorang hendak membangun sebuah amalan. Kata beliau, li anna niyata hiya qasdul qalbi. Perhatikan sesama, niat itu adalah maksud dan tujuan hati seseorang. Ya, maksud dan tujuan hati seseorang. Jadi luruskan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sebatas apa yang diucapkan oleh lisan, namun benar-benar harus harus lahir, inbi'atsul qalbi, harus lahir dari hati. Itu ya,
harus lahir dari hati dengan benar dan lurus akan mengerjakan amalan tersebut, gitu deh. Kata beliau, wala yajibu talaffuz biha fi syai'in min al-ibadat. Tidak diwajibkan untuk mengucapkan segala sesuatu yang hendak kamu lakukan dalam setiap ibadah itu. Gitu ya. Itu pesan dari Abdullah ibnu Umar, ya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu warḍah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan, kita sudah bahas niatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan amalan-amalannya. Apa itu amalannya? Yang akan kita bahas di sini adalah, di sini beliau membawakan di pembahasan pertama terkait dengan ilmu, ya. Baik. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang sudah kita hafal, ya. Di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah tabaraka wa taala akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi berdasarkan ayat yang mulia ini, maka amalan menuntut ilmu dan berilmu ini adalah amalan yang dianjurkan, amalan yang memiliki keutamaan besar. Karena Allah Rabbuna Jalla wa Ala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang belajar menuntut ilmu, gitu ya. Orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan juga Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda dengan lisannya yang mulia, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun orangnya yang Allah inginkan kebaikan, ini indikator seseorang itu diinginkan oleh Allah kebaikan, adalah apa? Yufaqihu fid din. Allah pahamkan orang tersebut dalam urusan masalah agama. Jadi ada kecondongan dalam hatinya, dalam dirinya untuk apa? Tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, mempelajari agama. Ini hadis yang menjadi indikator dari Nabi SAW akan tanda baiknya seseorang. Allah kehendaki kebaikan ketika hatinya, dirinya condong, ya, belajar, condong, punya kecondongan apa? Untuk mempelajari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, belajar menuntut ilmu. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka apa? Mencari dan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Jadi ini sebuah jaminan juga dari Nabi alaihi salatu wasallam. Selain tadi menuntut ilmu atau belajar, itu adalah salah satu dari indikator orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan juga berikutnya, salah satu dari tanda orang itu dimudahkan jalannya apa? Menuju ke surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena Nabi menyebutkan, man salaka tariqan, siapapun orang yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka yaltamisu fi ilman, mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Kata beliau, wasuluku tariq liltimasil ilmi yadkhulu fihi suluku tariq al-haqiqi wa huwa al-mashyu bil aqdam ila majalisil ulama. Jalan atau menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari dan menuntut ilmu itu ada dimaknai dua makna. Yang pertama makna hakikat yaitu apa? Berjalan, ya, keluar dari rumah, menempuh sebuah perjalanan menuju ke mana? Majelisnya para ulama, mencari ilmu. Dan yang kedua, yadkhulu fi suluku tariq al-ma'nawiyah. Yang kedua secara maknawi. Jadi kalau yang pertama menempuh perjalanan secara hakiki, dia keluar dari rumah menuju ke tempat di sana
diajarkan ilmu. Dan yang kedua makna hakiki, makna apa? Maknawi, yaitu apa? Segala sesuatu yang dengannya bisa diraih ilmu, itu adalah jalan menuntut ilmu. Ya, contoh apa? Menghafalkan ilmu, membaca, kemudian apalagi diskusi, kemudian apalagi mungkin kita bisa zaman sekarang bisa lihat di YouTube materi-materi yang banyak gitu. Walaupun itu tidak boleh dijadikan pijakan ya, belajarnya di YouTube aja nggak mau di majelis ilmu, itu kurang bagus ya, kurang bagus. Artinya upaya seperti itu bisa masuk kategori apa? Salaka thariqan, menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu yang dengannya bisa Allah mudahkan ia masuk ke surga Allah tabaraka wa taala. Baik. Dan kata beliau, yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, Allah mudahkan jalannya bagi dia untuk menuju ke surga, qad yuradu bidzalika anna Allah yusahilu lahul ilm alladhi talabahu. Makna yang pertama dari ia dimudahkan jalannya menuju ke surga, makna yang pertama adalah dimudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmunya. Dimudahkan bagi dia, jadi ada upaya dia belajar, upaya kesungguhan dia keluar dari rumah menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan kesungguhan dan keseriusan dia gitu ya. Allah akan mudahkan dia mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan dia memahami ilmunya gitu ya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu dia akan diantarkan, atau ilmu tersebut akan mengantarkan dia menuju ke surganya Allah tabaraka wa taala. Jadi dengan ilmunya dia akan diantarkan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari apa? Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi maknanya apa tadi? Dimudahkan dia mendapatkan ilmunya, dimudahkan dia memahami ilmunya mungkin. Yang dengan ilmu itu, dengan ilmu yang dia dapatkan, diantarkan dengan ilmunya menuju ke surga. Misal dia tahu tentang ilmu tentang ilmu mentauhidkan Allah, bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah semata, dia praktekkan, dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dengan tauhidnya tersebut, Allah akan antarkan dia menuju ke surga. Dia tahu tentang fikih niat tadi, bahwasanya niat itu harus murni untuk Allah tabaraka wa taala semata. Dia amalkan dalam kehidupannya, dengan amalnya tersebut Allah akan antarkan dia menuju ke surga. Seperti itu. Ya, jadi dimudahkan jalan menuju ke surga, maksudnya seperti itu. Ilmunya yang akan mengantarkan dia menuju ke surga, gitu. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini selanjutnya kata beliau ya rahimahullah, ada salah seorang sahabat yang mulia yaitu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu andahu, ya, di mana beliau pernah berkata, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas." Ketika beliau mengomentari ada sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya baginda yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudurin nas." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengambil dan mencabut, mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, akan tetapi cara dan metode Allah mengambil ilmu, mencabut ilmu dari dunia ini dengan cara apa? Mewafatkan para ahli ilmunya, itu mewafatkan ulama. Fa idza lam yabqa alimun, apabila di dunia ini sudah tidak tersisa orang yang berilmu, ittakhadha nasu ru'usan juhala, maka konsekuensinya adalah manusia akan menjadikan orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh dalam masalah agama menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu, maka tatkala mereka ditanya karena nggak berbekal ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka pun akan menjawab dan berfatwa dengan tanpa dasar ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Ya, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, kata sahabat Abdul Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kata beliau, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas." Mau enggak kalian aku kabarkan ilmu yang akan pertama kali Allah cabut, ya Allah akan angkat pertama kali dari dunia ini.
dengan cara diwafatkan ahli ilmunya. Ilmu apa itu? Al-khusyur, ilmu khusyuk, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ilmu yang akan pertama kali diangkat, sehingga ya tidak heran sekarang ya banyak orang yang waliyadzubillah bahkan dengan ilmunya justru malah dia semakin menjadi-jadi, menentang, melawan hukum Allah, melawan syariat Allah, ya, dan menjadikan ilmunya justru malah sebagai senjata untuk apa? Ya, tembak sana tembak sini gitu ya. Waliyadzubillah. Ya, justru tidak mencerminkan ketundukan, kekhusyuan, takut kepada Allah, tidak. Banyak orang yang seperti bahkan menjadikan ilmunya sebagai apa? Sebagai wasilah ya untuk mendapatkan kedudukan dunianya. Waliyadzubillah. Menjadikan sebagai itu, sehingga menjilat sana menjilat sini. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita semua dari hal tersebut. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makana thamratuhu fi qalbil insan. Jenis yang pertama ilmu yang buahnya ilmu itu ada di dalam hati manusia. Yaitu apa? Ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ilmu tentang apa konsekuensi daripada kita sebagai seorang hamba, itu khusyuk dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan, memuliakan Allah, mencintai Allah, berharap dan bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah semua masuk dalam ranah ilmu yang bermanfaat yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang berada di dalam hati seorang manusia, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifatnya, ilmu tentang af'alnya Allah, ilmu tentang yang berkonsekuensi. Setelah itu apa? Dia semakin tunduk dan takut kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, semakin cinta dan berharap kepada Allah, dan takut serta tawakalnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ini jenis ilmu yang pertama gitu ya. Dan jenis ilmu yang kedua ya, jenis ilmu yang kedua adalah ilmu yang hanya sebatas, kalau tadi bersumber di dalam hatinya sehingga berbuah amal soleh, dan yang kedua ilmu yang hanya sebatas di lisan saja, ilmu yang hanya sebatas di lisan saja ya. Jadi hanya sebatas wacana dan wawasan saja ilmunya, memperbanyak wawasan wacana ya. Sehingga Nabi bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu atau ilmu agama itu sejatinya hujjatun laka, bisa menjadi penolong dan pembelamu kelak di hari kiamat, au alaika, atau bahkan menjadi penuntutmu kelak di hari kiamat ya. Karena ilmunya tidak masuk ke dalam hati, hanya sebatas di lisan saja, hanya sebatas di lisan. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarqiyahum. Banyak manusia yang baca Al-Quran itu tidak masuk ke hati mereka, tidak semakin khusyuk dan tunduk hati mereka, hanya sebatas sampai ke tenggorokan aja, nggak masuk jatuh ke dalam hati ilmu yang mereka pelajari. Jadi hanya sebatas di lisan saja. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu ya. Ilmunya hanya sebatas pandai diucapkan oleh lisan saja, dihafal, diucapkan, disampaikan, namun harus terhujam masuk ke dalam hati yang dengannya berbuah amal, semakin khusyuk, semakin tunduk, semakin patuh, takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Seperti itu yang diinginkan ya, seperti itu yang diinginkan. Itulah orang yang Allah katakan apa tadi di ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajatnya. Itu yang seperti itu, ilmu, pemilik ilmu yang seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Berikutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sudah mengenal dan mengetahui akan kedudukan
ya, dari belajar dan menuntut ilmu itu bahwasannya dia harus terhujam masuk ke dalam hati, ya, sehingga dari hati tersebut menjadi penggerak. Karena hati itu kan iman, hati itu kan pemimpin bagi tubuh manusia, bagi jasad manusia. Ketika hatinya baik, maka akan berdampak apa? Baik bagi anggota badannya. Namun hatinya buruk, akan berdampak sebaliknya. Nah, ketika kita mengenal dan mengetahui akan posisi dan keutamaan hati yang harus menjadi tempat bersemayamnya ilmu yang bermanfaat. Nah, maka beliau di sini mengajarkan kepada kita pengetahuan terkait pembagian jenis-jenis hati. Nanti kita lihat, kita berkaca, sama-sama kita muhasabah, introspeksi diri. Kita memiliki tipikal hati yang seperti apa? Hati yang sekarang kita punya ini tipe hati yang seperti apa? Ya, kalau memang memiliki hati yang sehat, maka ya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara menjaga terus, ya, menjaga terus. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Iya. Di sini kata beliau pembagian hati itu menjadi 3 jenis. Pembagian hati menjadi 3 jenis. Iya. Ada yang pertama masuk kategori al-qalbus sahihu awis salimu. Jenis yang pertama hati yang sahih, hati yang sehat, hati yang selamat. Ini jenis tipe hati yang pertama. Yang kedua al-qalbul mayyitu, jenis hati yang mati. Jenis hati yang mati. Dan yang ketiga al-qalbul maridu, jenis hati yang sakit. Jadi ada 3 jenis hati. Hati yang apa tadi? Hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua hati yang mati, waliyadzubillah. Dan yang ketiga hati yang sakit, waliyadzubillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga, melindungi diri kita, keluarga kita ya, dari memiliki hati yang sakit ataupun hati waliyadzubillah, hati yang mati. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita, hati keluarga kita dan kaum muslimin sebagai hati-hati yang sehat dan selamat ya. Amin Allahumma. Baik, yang pertama al-qalbus sahihu, hati yang sehat. Huwa qalbul salim, huwal qalbus salim, dialah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi, yang tidak ada seorang pun yang selamat kelak di hari kiamat kecuali dengan membawa hati yang seperti itu. Ya. Itulah hati yang Allah inginkan. Tidak ada keselamatan, tidak ada seorang pun yang selamat kelak di hari kiamat di hadapan Allah kecuali pemilik hati tersebut. Ayatnya sudah dihafal ya. Ayatnya sudah kita hafal dengan seksama, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat lagi itu harta dan keturunan. Harta yang sekarang kita di dunia dicari, upayakan, pergi pagi pulang malam, pagi malam, pagi malam, ya, kita upayakan. Dan anak keturunan yang luar biasa, kita berusaha untuk mencukupi dan membahagiakan mereka. Kata Allah di hari itu nggak ada manfaat lagi harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Sehingga ini adalah anjuran, ini adalah perintah dari Allah untuk kita memiliki hati yang seperti ini kalau kita ingin selamat kelak di hari kiamat. Karena apa? La yanju yaumal qiyamah illa man atallaha ta'ala bihi. Enggak ada keselamatan, enggak ada yang selamat di hari kiamat kecuali orang yang membawa hati seperti itu. Baik. Nah, apa yang hati yang selamat itu, indikatornya itu seperti apa, atau tipe hati yang selamat itu seperti apa sih? Baik, definisinya seperti apa? Anahul qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu ya amrillahi wa nahyihi. Yang pertama, tipikal hati yang selamat itu adalah hati yang salim, selamat min kulli syahwah, dari segala bentuk penyakit syahwat.
Hati yang selamat itu hati yang terbebas dari belenggu syahwat. Hati yang terbebas dari belenggu syahwat. Yang apa? Yang syahwat itu kecenderungannya apa? Tukhalifu amrullahi wa nahyahu, yaitu apa? Menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Itu kecenderungan syahwat. Kecenderungan syahwat itu seperti itu. Ya, memerintahkan seseorang untuk apa? Menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Dan pemilik hati yang selamat atau hati yang sehat yang selamat itu definisinya hati yang terbebas dari belenggu hal seperti itu, terbebas dari virus-virus syahwat. Yang ya masalahnya kita tinggal di akhir zaman nih, dimana begitu besar fitnah syahwat. Ya, berarti apa? Upaya dan usaha kita harus semakin lebih tinggi lagi dalam rangka membebaskan dan menyelamatkan hati. Keselamatan hati jauh lebih besar daripada keselamatan fisik itu sendiri. Kenapa? Karena keselamatan hati sampai kelak nanti di akhirat. Sehatnya hati itu akan berpengaruh dan berdampak kepada kebahagiaan seseorang sampai kelak di akhirat. Adapun fisik hanya sebatas di dunia. Terkadang ya kita lebih cenderung apa? Peduli terhadap keselamatan dan kesehatan fisik. Ya, lebih reaktif ketika apa? Fisik kita yang terkena virus atau penyakit. Namun abai dan cenderung lalai dari apa? Virus yang menghinggapi apa? Hati-hati kita. Padahal itu yang harus menjadi prioritas. Harus jadi prioritas, gitu ya. Karena pengaruhnya, dampaknya sampai akhirat. Keselamatan dan kebahagiaan kita itu tergantung dari itu. Jadi sampai akhirat. Ya, jadi hati yang sehat, hati yang selamat itu yang pertama indikatornya apa? Terbebas dari belenggu syahwat. Ya, salima min kulli syahwatin, selamat dari segala bentuk syahwat. Ya. Kemudian apalagi wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu, selamat dari segala bentuk virus apa? Syubhat. Kalau tadi virus syahwat. Kalau virus syahwat itu kecenderungannya tadi apa? Menyeru kepada segala sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah dan larangan Allah. Itu syahwat. Ya. Dan yang kedua virus syubhat. Virus syubhat. Ya. Virus syubhat yaitu apa? Yang kecenderungan dari virus syubhat itu apa? Memunculkan sesuatu yang atau menampakkan sesuatu yang apa tuh namanya? Bertolak belakang dengan hakikatnya, bertolak belakang dengan ilmu. Itu virus syubhat. Jadi memunculkan, menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Bertolak belakang dengan kebenaran. Jadi dua hal virus ini yang ada di dalam hati, yang pemilik hati yang selamat terbebas dari virus ini, virus syubhat, virus syahwat. Sehingga fasalima min ubudiyati masiwahu, sehingga pemilik hati yang sehat adalah orang yang selamat dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Pemilik hati yang selamat itu terbebas dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa salima min tahkimi ghairi rasuli, selamat dari segala bentuk penghukuman selain dari hukum yang ditetapkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia hanya menjadikan tolak ukur indikator dalam kehidupan itu Allah dan Rasulnya, seperti itu. Peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata. Ya. Dalam peraturan perundang-undangan hidupnya, kesehariannya hanya mencontoh dan meniru siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hakim hidupnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa? Niat apa dalam beribadahnya murni, lurus hanya untuk Allah tabaraka wa taala, iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaa. Semuanya konsep hatinya adalah untuk Allah tabaraka wa taala. Keinginannya, rasa cintanya, tawakalnya, ketundukannya, kepatuhan itu hanya kepada Allah tabaraka wa taala semata.
Fa in ahabba fillah, kalau cinta kepada sesuatu atau cinta kepada seseorang, maka yang melatar belakangi dan mendasari cintanya adalah karena Allah tabaraka wa taala. Cintanya karena Allah tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, kalaupun benci, yang melatar belakangi kebenciannya kepada sesuatu atau kebenciannya kepada seseorang adalah karena Allah tabaraka wa taala semata. Semakin seseorang dekat kepada Allah tabaraka wa taala, semakin perkara tersebut sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, semakin cinta kepada perkara tersebut dan semakin cinta kepada orang tersebut. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari jalan Allah, semakin besar penentangannya kepada Allah, maka semakin jauh dan semakin besar kebenciannya terhadap perkara tersebut dan kepada orang tersebut. Jadi benci dan cintanya adalah karena Allah tabaraka wa taala. Jadi itu salah satu dari indikator hati yang sehat. Hati yang sehat. Kalau dia memberi, karena memberinya pun karena dasar Allah. Kalaupun dia menahan, menahannya pun karena dasar Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itulah hati yang disebut dengan hati yang sehat, gitu ya. Itu jenis tipikal hati yang pertama. Kemudian tipikal hati yang kedua adalah al-qalbul mayyitu. Ini lawannya, itu apa? Hati yang mati. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga, melindungi kita ya, keluarga kita dan kaum muslimin dari hati seperti ini. Ini adalah lawan dari hati yang sehat. Lawan dari hati yang sehat. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Tipikal hati seperti ini enggak kenal sama Allah Tuhannya, enggak kenal. Wala ya'buduhu bi amri, enggak mau beribadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Wala yuhibbu wa yardahu, enggak cinta dan ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi. Orang yang memiliki hati yang mayit, hati yang mati, dia berdiri tegak di atas syahwatnya. Yang menjadi imam pengendali dirinya itu apa? Syahwatnya. Syahwatnya mengarahkan ke utara, dia ikut ke utara. Syahwatnya mengarahkan ke selatan, ikut ke selatan. Jadi imamnya itu apa? Syahwatnya. Yang mengendalikan hatinya adalah syahwatnya. Kecenderungannya seperti itu. Jadi budak syahwatnya, budak hawa nafsu. Ya Allah ya Rabbi, ini hati yang celaka ya, hati yang mati seperti ini. Baik. Maka orang yang seperti ini waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi, orang seperti ini akan berdiri tegak di atas syahwat ya, dan kecenderungannya kepada dorongan syahwat, walau kana fihi sukhtu rabbih wa ghadabihi, walaupun dalam hal tersebut, dalam hal yang dia sedang laksanakan tersebut ada kemurkaan dan kebencian Allah dalam perkara tersebut. Namun karena syahwatnya mengarahkan ke situ, dia tidak peduli. Walaupun Allah murka terhadap masalah tersebut, Allah benci terhadap masalah tersebut, dia nggak peduli, la yubali, nggak peduli. Ya, yang penting syahwatnya mengarahkan dia ke arah situ, dia kerjakan. Ya, fahuwa la yubali. Ya, dia nggak peduli, nggak abai dari perkara tersebut. Waliyadzubillah. Ini orang seperti ini orang yang ya, celaka ya. Jadi budak syahwat, jadi budak hawa nafsu. Baik. Maka kalau tadi tipikal hati sehat itu benci dan cintanya, motivasinya karena Allah. Kalau orang yang seperti apa? In ahabba li hawahu, cintanya, motivasinya apa? Hawa nafsunya, jelas. Wa in abghada li hawahu, kalau bencinya pun motivasinya karena syahwatnya. Dia cinta sesuatu karena syahwatnya, dia benci terhadap sesuatu pun karena syahwatnya. Dia memberi motivasi karena hawa nafsunya. Ya, dia pun menahan, mencegah juga karena hawa nafsunya. Maka menjadi pemimpin bagi orang tersebut adalah hawa nafsunya, syahwatnya. Fal hawa imamuhu wa syahwatu qaiduhu. Hawa nafsu jadi imam, jadi pemimpin orang tersebut. Syahwat menjadi pengendalinya, nahkodanya. Allahu Akbar. Ya. Wal jahlu sa'iquhu, kebodohan menjadi pengendalinya, menjadi supirnya gitu ya. Wal ghaflah markabatuhu, ya,
markabuhu afwan, dan kelalaian menjadi kendaraannya, tunggangannya, ya, seperti itu. Allah, ini hati yang apa? Hati yang mati, hati yang ya, lawan dari hati yang selamat. Baik, maka orang seperti ini ketika diseru dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diseru kepada kampung akhirat, ajakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan apa namanya? Tidak akan menerima ajakan, tidak akan mau menerima nasihat, ya, yang menjadi imam dan pengendalinya adalah syahwat dan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Sudah masuk isya ya? Satu lagi ya, nanti silakan adzan dulu. Satu lagi, itu hati yang sakit. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan adzan dulu. Baik, bismillah. Kita lanjutkan satu lagi ya, yaitu yang ketiga, al-qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Apa itu hati yang sakit? Qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang pada dasarnya hatinya masih hidup, namun terdapat penyakit di dalamnya. Seperti halnya jasad ya, masih hidup namun terdapat penyakit dalam jasad orang tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan dia mati dan juga tidak bisa dikatakan dia sehat, gitu ya. Hati yang pada dasarnya masih hidup namun terdapat penyakit di dalamnya, maka tergantung dari tingkat tergantung dari tingkat kekuatan pengaruh terhadap si pemilik hati tersebut. Ketika pengaruh kesehatannya yang berdampak besar ke dalam hati tersebut, maka dalam hatinya terdapat kecondongan untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yang lebih dominan dan lebih kuat adalah faktor yang takut dan tunduknya kepada Allah, maka yang seperti itu fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal iman bihi, ya, maul imani bihi, maka seperti ketika kecondongan kepada Allahnya mendominasi, maka akan muncul kecintaannya kepada Allah, imannya kepada Allah, wal ikhlas lahu, ya, wa tawakkul alaihi, ya, wa ma huwa maddatun hayati. Selama masih hidup hatinya dan yang mendominasi adalah faktor sehatnya hatinya, maka kecondongannya dia akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sebaliknya, ketika penyakitnya, virusnya yang mendominasi, maka syahwatnya akan menjadi menjadi pemimpinnya. Waliyadzubillah. Ya, kecintaannya kepada syahwat akan mendominasi, semangatnya untuk jauh gitu ya, semangatnya jauh dari ketaatan. Wal hasad, penyakit hasad muncul, kibirnya muncul, ujubnya muncul, ya. Itu ketika yang mendominasi virus dan penyakit. Nah, bagaimana cara kita mau menyelamatkan kita dari hati-hati yang seperti itu? Bagaimana kita menyelamatkan dari virus-virus tersebut? Ya, maka insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas ya, di pembahasan setelah ini, terkait dengan sebab-sebab hati yang menjadi dia sakit, virus-virus hatinya itu apa saja, racun-racunnya itu apa saja, dan cara mengobatinya bagaimana, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dari apa yang saya utarakan. Yang benar itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang khilaf, yang salah, yang keliru itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Sebelum ditutup, ada yang bertanya, Pak? Oh, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kardus dan menyerang di tengah jalan. Saya itu ada sepi, saya lagi ada dia, ada nih. Saya balik pinggir sebentar. Nah, saya di atas motor saya, berharap ada yang tadi lihat. Ternyata sampai kita 10-15 menit tidak ada yang melihat, kami sepi. Jadi saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya mungkin di sini. Ya.
buka tersebut. Ternyata isinya sesuai dengan cover bisnis, yaitu salon beserta mikrofonnya. Ya, dibuka, tidak saksi ya, kalau di sesuai. Kemudian saya coba di sini. Paginya saya coba beberapa jamaah dan saya dapat jawab tadi. Kita awal ini mau pulang. Pertanyaannya adalah bagaimana status barang tersebut dan bagaimana solusinya. Masya Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur atas pertanyaannya, barakallahu. Ya. Luqotoh atau barang temuan, ya, itu ada hukumnya dalam syariat kita. Ada hukumnya dalam syariat kita. Ketika barang temuan tersebut adalah barang yang berharga, barang yang bernilai, ya, maka ada upaya dari kita untuk menginformasikan dan menyebarkan informasi kepada sejumlah pihak terkait barang tersebut. Itu ya. Jadi ada upaya dari kita untuk menyebarkan informasi terkait penemuan barang tersebut. Ya, ketika sampai waktu 1 tahun Hijriyah, 1 tahun Hijriyah, dihitung, dicatat tanggalnya dari tanggal berapa, nanti sampai 1 tahun kemudian tidak ada yang mengkonfirmasi kebagian barang tersebut, maka itu bisa menjadi hak milik. Jadi tunggu waktu 1 tahun. Kalau ditemukannya kemarin berarti nanti setahun ke depan. Ya emang begitu statusnya. Dengan catatan ada upaya dari kita untuk apa? Untuk menyebarkan informasi. Tidak 1 tahun kemudian kita simpan yang di bawah kolong tempat tidur tanpa itu namanya. Baik. Oh, Masya Allah. Ya mungkin sekarang dengan media sosial ya, bisa disebarkan di yang punya Facebooknya, yang punya grup WhatsApp, bisa diinformasikan. Karena belum tentu juga yang punya, mungkin orang keranggan, bisa jadi orang yang jalan juga, beli dari mana gitu ya. Mungkin dengan media sosial nanti bisa di-share. Media sosial, silakan pemilik ini menghubungi, cantumkan di sini. Ya. Ya kasih mudah-mudahan yang mengaku atau tidaknya dengan tidak menyebut barangnya secara detail kan ketahuan. Tidak menyebut barangnya detail. Ini aja misianya aja dikasih ini kardus. Nah, ketikanya aku ngaku dia isi kardusnya apa? Kata dia ayam, kan ternyata nggak dengan yang disebutnya. Disebutnya ayam, ternyata isinya sound system. Itu contoh misalnya. Ya temukan aja kardus dengan kriteria tanda tanya seperti ini gitu. Ya, disebarkan informasi, tunggu waktu 1 tahun. Kalau memang 1 tahun itu tidak ada yang mengaku, maka insya Allah silakan halal. Allahu a'lam. Itu Pak ya. Kenapa? Oh, berupa makanan ditemukan. Setahun keburu basi ya. Setahun keburu basi. Ya tadi ketika dikondisikan ketika memang berharga dan mahal, tentu orang akan berupaya mencari Pak ya. Jatuh nih, akan berupaya mencari kalau berharga. Kita sebarkan informasi, tapi kalau jatuhnya misalnya bakwan, nah orang nggak akan balik lagi nyari bakwan ya. Kalau dilihat kalau barangnya berharga, maka ada upaya dari kita menyebarkan informasi. Kalau makanan kan tentunya nggak jauh ya. Nah, di warung ini nih makannya dari sumbernya mana, ada alamat tokonya, dikasihkan aja, Mbak nih ada ketinggalan ini nih, beli di sini, siapa tahu Mbak tahu orangnya, atau orangnya balik lagi sini. Ada upaya gitu ya. Tidak lupa kita ini. Dan intinya ada upaya penyebaran. Jadi diklasifikasikan kalau barangnya berharga, maka informasikan dan tunggu waktu 1 tahun. Kalau ternyata tidak, kalau masuk kategori barang yang tadi misalnya uang contohnya Rp1.000, orang kan mungkin mikir Rp1.000 nggak akan nyari-nyari ya, bisa gitu. Tapi kalau uangnya dolar gitu ya, kemungkinan besar akan dicari gitu. Maka ada upaya dari kita menyebar. Terlalu gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.